Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dalam pertempuran yang riuh, Pujut Lontar mencari keberadaan Kuti yang tidak kelihatan batang hidungnya. Kemudian ia bertemu dengan Rabanyak dan terjadilah pertempuran dengan Rabanyak dengan sengitnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pertarungan yang terjadi adalah pertarungan antara hidup dan mati. Pertarungan antara Pujut Lontar dan Banyak Soro itu seolah menjadi gambaran persaingan yang terjadi antara pasukan Jalaranenggana dan pasukan Jalapati. Lebih dari itu, Temenggung Pujut Lontar dan Banyak Soro dikenal sebagai temenggung yang pilih tanding, sehingga pertarungan itu pun menjadi pertarungan yang menarik. Para prajurit kedua belah pihak masih ada yang menyempatkan ingin mengetahui apa yang terjadi. Di sisi yang lain, perang dua gelar itu makin menggila. Pasukan Jalapati menekan pasukan Jalaranenggana makin kuat. Ternyata kesalahan dalam pembukaan awal saat pertempuran dahsyat itu dimulai harus dibayar mahal karena menyebabkan pasukan Jalaranenggana kocar-kacir, tak berhasil menyatu dalam kesatuan gelar. Bahkan wujud perang yang mereka lakukan jauh lebih parah dari gelar Pasir Wutah atau Gradek Nebo sekalipun. Bila pasukan Jalapati dan gelar Supit Urang mampu menyatu secara utuh, pasukan Jalaranenggana telah bertempur sendiri-sendiri tanpa bisa dikendalikan lagi. Dalam pada itu Rakuti cemas. Rakuti melihat dan mendapat laporan bahwa Temenggung Pujut Lontar telah terikat pertarungan langsung melawan Temenggung Banyak Soro, menyebabkan Pujut Lontar tidak mendapat kesempatan untuk mengatur pasukannya yang makin tertekan. Keparat, desis Rakuti, gara-gara telik sandi Bayangkara kita dibuat kalang kabut seperti ini. Rakrian Yuyu yang pendiam dan tak banyak berbicara akhirnya mendekat. Arah dari perang yang berlangsung bisa kita tebak, Rakuti. Belum apa-apa kita akan hancur, dan Jaya Negara tentu tidak akan membiarkan perbuatan kita. Kita akan diburu-buru seperti babi hutan. Semua yang kau rancang berantakan di sini. Sungguh memalukan. Dalam keadaan wajar, perang antara dua pasukan yang sama besar dan sama kuatnya akan berlangsung dalam waktu lama. Ini lihatlah, bahkan matahari belum memanjat tinggi, pasukan pendukungmu telah dibuat berantakan oleh pasukan Jalapati, kata Rayuyu. Rakuti menatap plekat Yuyu. Kok salah? Masih ada pasukan Jalayuda yang belum melibatkan diri dalam perang ini. Para rakrian Winesuka yang lain saling pandang. Kalian tetap berada di sini dan mulailah menerjunkan diri dalam medan perangan. Aku akan pergi menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Tanpa banyak bicara, Rakrian Kuti meninggalkan saudara-saudaranya yang lain, yang juga para Winesuka. Perbuatan Rakrian Kuti itu memancing rasa curiga. Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, Rapedeng, serta Ratanca tidak bisa menyembunyikan prasangkanya, justru karena mereka sangat mengenal siapa Rakuti.
yang sanggup melakukan tindakan paling licik dan tidak terduga sekalipun. "Hei, benarkah apa yang ia ucapkan tadi?" bertanya Rapangsa. "Bagaimana kalau Rakuti menyadari semua rencananya telah berantakan dan bermaksud melarikan diri?" Rasa curiga itu makin subur, prasangka dalam hati kian marak. Di antara para Winesuka hanya Ratanca yang bersikap sangat tenang. Sangat sulit menebak apa sebenarnya yang tersembunyi di balik wajah yang kelihatan datar tanpa gejolak itu. Di antara para Dharma Putra Winesuka, Ratanca yang memiliki wajah paling tampan. Dalam pada itu, pagi mulai merambat. Matahari yang menyembul dan memanjat naik telah morak-porandakan kabut tebal yang semula turun, mengusirnya entah kemana. Berita tentang perang yang terjadi itu bagaikan angin menembus kemana-mana. Semua orang menyikapi apa yang terjadi dengan perasaan yang tegang tidak menentu. Jalanan menjadi sepi, tapi banyak pula orang yang bergerombol membicarakan perkembangan yang terjadi. Wajah-wajah cemas, wajah-wajah yang gelisah, mencoba mencari jawab apa yang sebenarnya di balik perang yang tiba-tiba pecah. Semua berita simpang siur, semua menebak-nebak. Kecemasan timbul karena penduduk kota raja sadar sepenuhnya perang yang tidak terduga itu akan menimbulkan akibat berantai yang pada ujungnya akan mengimbas kepada mereka, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Perang biasanya menyebabkan tatanan menjadi rusak, perampokan, penjarahan, bahkan pemerkosaan akan dilakukan orang tanpa rasa takut kepada siapapun. Ternyata benar ada pihak yang mencoba mengail di air keruh, ngobak-obak banyu bening. Tak tahu siapa pelakunya, tiba-tiba asap mengepul dari arah utara ke Daton. Kecemasan makin menyeruak manakala asap itu telah berubah menjadi api yang ngubung tinggi. Pasar Jati Pasar yang tidak jauh dari lapangan Bubat dibakar. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi beringas. Dengan berteriak-teriak mereka melemparkan api ke rumah seorang penduduk. Dengan ganas api yang dilemparkan itu menyantap atap rumah yang terbuat dari rumbia. Pemilik rumah melolong melihat tempat tinggalnya dijilat api. Sebaliknya orang yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab itu justru terbahak-bahak, merasa menemukan kegembiraan. Orang-orang itu tidak sadar perbuatannya telah menyebabkan orang lain menderita, atau boleh jadi yang memang tidak peduli. Penjara mulai bermunculan, orang-orang kaya yang tinggal di kota raja menjadi korban jarahan. Tanpa tatanan dan mengesampingkan perasaan, mereka memasuki rumah-rumah dan merampas harta benda. Malang bagi orang kaya yang melawan karena penjara ternyata tidak segan-segan membenamkan pisaunya ke tubuh korbannya. Perkembangan keadaan itu terus diikuti oleh Mahapatih Aryotarda. Dengan prihatin dan sedih, prajurit penghubung yang bertugas di Wisma Kepatihan silih berganti melaporkan perkembangan yang terjadi. Prajurit pertama melaporkan perang yang berlangsung, disusul oleh prajurit berikutnya yang melaporkan penjarahan-penjarahan. Rontok isi dada Mahapatih Tada. Setelah menyimak laporan itu, Mahapatih Aryotarda sama sekali tak mengira hanya dalam waktu singkat keadaan Majapahit akan begitu berantakan. Mahapatih Tada yang melihat api membubung di mana-mana, merasa seolah api telah membakar Wisma Kepatihan. Mahapatih Tada yang sudah tua itu hanya bisa mengelus dada, larut ke dalam duka tiada tara. Keserakahan dan pemikiran yang sempit tanpa pertimbangan menjadi penyebab semua ini, berkata Aryotarda dengan wajah sangat muram. Segenap prajurit yang selama ini bertugas mengamankan Wisma Kepatihan ikut merasakan kesedihan yang dialami Tada.
Api yang kian melubung membakar pasar dan rumah-rumah penduduk, menyebabkan mereka menjadi geram dan marah. Aryodhata merasa tidak sabar lagi. Aryodhata yang telah lanjut usia itu turun ke halaman. "Aku akan melihat keadaan," berkata Tarda. Para prajurit pengawal Wisma Kepatihan saling pandang. "Jangan, Gusti Patih," cegah salah seorang prajurit. "Keadaan di luar benar-benar berbahaya. Sebaiknya Gusti Patih tetap berada dalam wisma." Tarda memandang prajurit itu. "Aku hanya diam di rumah, berpangku tangan, tak melakukan sesuatu. Melihat perkembangan keadaan yang seperti ini," para prajurit terdiam. "Aku akan melihat apa yang terjadi," lanjut Aryodhata. Dengan sikap tegas, "Apa boleh buat?" Para prajurit yang ada bergegas menyiapkan pengawalan. Tarda yang sudah tua dan sakit-sakitan menolak ketika disiapkan sebuah tandu. Tarda memilih berjalan kaki untuk melihat keadaan yang terjadi. Ketika Tarda turun ke jalan, terlihat di ujung sebelah timur segerombolan orang yang tiba-tiba menjadi liar menjarah sebuah rumah, mengangkuti harta kekayaan yang dimiliki pemilik rumah itu. Retak isi dada Aryodhata melihat keadaan seperti itu. "Kalau saja aku mempercayai apa yang dikatakan prajurit Gajah Sari," berkata Aryodhata kepada diri sendiri. Prajurit Gajah Sari, ia hanya prajurit rendahan yang semula menduduki jabatan sebagai pengawal pribadinya. Namun atas permintaan Rayuyu yang mengenal Gajah Sari dengan baik, prajurit berpangkat rendahan itu diminta bergabung dengan kesatuan kecil yang dipimpin Rayuyu. Prajurit Gajah Sari itulah yang beberapa pekan lalu menghadap padanya dan melaporkan adanya gerakan yang aneh. Laporan yang diabaikannya itu ternyata menjelma menjadi kenyataan. "Apa yang bisa dilakukan Rakuti?" kata Aryodhata. "Rakuti tak punya pasukan. Ia tidak akan melakukan seperti yang kamu duga. Aku mengenal Rakuti dengan baik. Ia bahu-membahu dengan Anabrang ketika meredam Soro. Tak mungkin Rakuti berbuat itu." "Tetapi Gusti Patih," Gajah Sari memotong, "sudahlah, kembalilah ke pasukanmu. Tak perlu gelisah memikirkan Rakuti." Gajah Sari jengkel, tetapi ia tak bisa memaksakan keyakinannya. Keyakinan yang sebenarnya masih samar-samar. Gajah Sari kembali menemui kawan-kawannya dan menceritakan kegagalannya, meyakinkan Aryodhata. Kawan-kawan Gajah Sari antara lain Brojalomo, Simaring, Japanan, Panji Wirogati, Tabugong, Liman Prabowo, Bramas, Sindupati, Hayam Talun, dan Lamatan benar-benar cemas, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Kini kecemasan Gajah Sari itu menjadi kenyataan. Sementara itu, ketika pertempuran terus berlangsung dengan riuhnya, pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Pujut Luntar makin terdesak. Pujut Luntar yang kecewa karena merasa telah dijerumuskan oleh Rakuti, bertarung dengan segenap amuk di dadanya. Namun Temenggung Banyak Soro, pimpinan pasukan Jalapati, mampu mengimbanginya dengan sepenuh hati. Kedua Temenggung yang diam-diam saling tidak menyukai itu berkelahi bagai orang kesetanan. Baik Banyak Soro maupun Pujut Luntar telah sama-sama bersimbah peluh. Bahkan darah merah mulai membasahi tubuh mereka. "Harusnya kau gunakan akal warasmu," berkata Banyak Soro, agak serak di antara sengal napasnya. "Jika kau perintahkan pasukanmu menyerah, kau menyelamatkan negara dari kehancuran. Masih tidak sadarkah kau? Kau diperalat Rakuti. Kini ketika pasukan porak-poranda, Rakuti yang kau bangga-banggakan dan akan mengangkatmu menjadi Mahapatih, sudah terbirit-birit entah kemana." Pujut Luntar menggeram. "Sebaiknya tutuplah mulutmu," balas Pujut Luntar dengan sengit, "atau kusobek dengan trisula ini." Banyak Soro tertawa ketus. "Dari tadi kau hanya bicara," Pujut Luntar yang marah kembali menyerang.
Banyak Soro sangat tangkas dalam mengimbanginya. Kedua temenggung itu kembali mengukur tingginya ilmu yang mereka miliki. Diiringi jerit kemarahan, jerit kesakitan, teriakan sekarat, dan suara bendi Kyai Samudra yang terus membakar semangat. Matahari manjat makin tinggi, kabut semalam tidak terlihat bekasnya. Namun entah dari mana datangnya burung gagak dan burung pemakan bangkai berterbangan di langit dan siat di pohon-pohon. Bau anyir darah benar-benar menggoda burung-burung itu. Meski burung-burung itu ingin sekali berpesta pora, keinginannya terpaksa harus ditahannya karena perang belum usai. Suara bendi Kyai Samudra terdengar beruntun dipukul bertalu-talu. Bahkan untuk membunyikan bendi yang mampu membakar semangat itu, perlu mengganti pemukul yang baru karena pemukul sebelumnya patah. Suara bendi itu kian nyaring, memantul-mantul ke segenap penjuru. Bahkan suara bendi itu terdengar hingga di dinding batas kota di sebelah timur dan barat. Amuk yang mencekam kota raja menyebabkan semua orang ketakutan dan memilih mengunci diri. Namun itu pun masih belum mengusir rasa takut, karena para penjara bisa saja datang dan membakar. Seorang pemuda terlihat bergegas sambil membawa berita yang hangat bahwa pasar Daksino atau pasar selatan telah dibongkar dan banyak orang yang menjara apa saja yang ada di pasar itu. Dalam pada itu, ketika segala kisruh tengah berlangsung dengan riuh, seekor kuda berderap memasuki bangsa Kasatriyan Jalayuda. Di sana sebuah pasukan sekelas papan bersiap siaga penuh. Rakuti, orang yang berkuda itu, segera meloncat turun, bergegas menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Panjiwatang tersenyum amat sinis melihat kedatangan Rakuti. Segenap senopati dan para prajurit memandang Rakuti dengan tatapan mata aneh. "Untuk apa kau kemari, Rakuti?" tanya Panjiwatang dengan suara serak. Rakuti merasa sikap Panjiwatang kepadanya benar-benar meremehkan. "Aku membawa tawaran baru untukmu," kata Rakuti. "Kita berunding." Panjiwatang tersenyum serentak. Para senopati yang mengawalnya juga tersenyum. Para prajurit yang siaga di depan bangunan utama bangsa Kshatriyan Jalayuda ikut-ikutan tersenyum. Bahkan akhirnya semua orang tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Rakuti amat menggelikan bagi mereka. "Aku ingin mendengar tawaran apa yang kau bawa, Rakuti?" Panjiwatang berbicara. Rakuti menebar pandang. Rakuti berdesir ketika melihat di sebuah tanah lapang yang berada di lingkungan Kshatriyan Jalayuda itu, pasukan segelar papan telah bersiaga penuh. Pasukan Jalayuda dengan umbul-umbul yang menjadi ciri khasnya kala jengking. "Bagaimana, Rakuti?" ulang Panjiwatang. Rakuti menghirup udara untuk menghisap paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak. Mulai terbayang di benak Rakuti perkembangan keadaan tidak seperti yang diharapkan. Rakuti merasa jika dirinya salah dalam melangkah, maka bencana akan meringkusnya. "Aku ingin berbicara empat mata," pintar Agrian Kuti. Panjiwatang manggut-manggut. "Baik, kupenuhi keinginanmu," jawab Panjiwatang. Panjiwatang mengangkat tangannya mengepak ke atas, disambut dengan sikap serupa oleh segenap prajuritnya. Panjiwatang membawa Rakuti masuk ke dalam wisma Joloyudan yang menjadi tempat kediamannya yang menyatu menjadi satu dengan bangsa memanjang tempat pasukan Jalayuda itu tinggal. "Apa tawaranmu?" bertanya Panjiwatang. "Langsung saja bicara pada tawaranmu. Kau tidak usah bercerita. Bagaimana pertempuran berlangsung, aku sudah mengetahui semuanya." Rakuti ingin sekali berteriak keras, membuang semua beban yang memenuhi dadanya. Akan tetapi dengan sekuat tenaga Rakuti berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kendali. "Kutawarkan kedudukan Mahapatih untukmu," berkata Rakuti.
Datar saja wajah Panjiwatang mendengar apa yang dikatakan Cakrian Kuti. Namun sejenak kemudian wajah Panjiwatang mengumbak. Panjiwatang tertawa terkekeh-kekeh geli sekali. Panjiwatang terpingkal-pingkal. Merah padam wajah Rakuti. Kembalilah, akhirnya Panjiwatang menjawab. Rakuti kaget mendengar jawaban itu. Bagaimana? Rakuti gelisah. Kau datang membawa tawaran yang memuakkan. Kau mengira aku tertarik dengan kedudukan Mahapati itu, ha? Kau pikir aku mau suatu ketika kelak duduk di depanmu dan bersimpuh menyembahmu? Gila kalau kau bayangkan hal seperti itu, jawab Panjiwatang. Beban di dalam dada Rakuti makin meronta. Aku tahu pasukanmu telah hancur. Aku tahu Bayangkara yang bau-bau dengan pasukan Jalapati mampu menyiapkan jebakan menghancurkan pasukan Jalarananggana. Saat ini Pujut Lontar sedang kalang kabut karena harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kau akan hancur, kau kalah Rakuti, dan selanjutnya kau boleh membayangkan mimpi buruk yang akan menghantuimu, mengejarmu kemanapun kau bersembunyi. Apa yang diucapkan Panjiwatang memang sesuai benar dengan kenyataan yang dihadapinya. Jika semua rencananya berjalan sesuai yang dirancang, boleh jadi keinginannya menjadi raja terkabul. Namun jika upaya itu gagal, ia akan diburu-buru untuk kemudian dihukum gantung di alun-alun dan diludahi oleh semua orang. Apalagi Rakuti tahu Jaya Negara raja yang pendendam, yang tentu tidak akan memberikan ampunan terhadap perbuatannya. Sedang para diaksa pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Betapa pahit hal itu, tapi Rakuti harus menelannya. Rakuti yang menunduk kembali menengadah. Panjiwatang tersenyum. Aku yang menjadi raja, ucap Panjiwatang. Bagaimana? Rakuti terdiam. Kecewaan yang harus ditelan benar-benar terasa pahit, kental dan bergumpal-gumpal. Gagasan untuk melakukan makar berasal dari dirinya, didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang utama di Majapahit. Kini ada orang lain, Temenggung Panjiwatang, mencoba meneriakkan hal yang sama. Tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Betapa menyakitkan jika akhirnya Temenggung Panjiwatang itulah yang kelak berhasil menggulingkan Jaya Negara dan mewarisi kekuasaannya, sementara dirinya hanya menjadi penonton belaka. Pahit melebihi Protowali, bukan racun memang, tetapi siapapun yang menelannya akan muntah. Itulah yang kini dialami Rakuti. Bagaimana Rakuti? Desak Temenggung Panjiwatang. Jika kau keberatan dengan tawaranku, aku tidak apa-apa. Silahkan kembali ke pasukanmu yang makin porak-poranda diajar oleh pasukan Jalapati yang saat ini mengubah gelar perang dari Cakrabyuha menjadi Supiturang, berusaha meringkus Dirodometo yang tidak punya gading itu. Menggelikan sekali, ada gajah tidak ada gadingnya. Namanya bukan gajah. Menggigil Rakuti, namun Rakuti tidak punya pilihan lain. Baiklah, berkata Rakuti, suaranya lunglai. Panjiwatang tertawa terpingkal-pingkal, suaranya terdengar sampai ke halaman, menyebabkan para senopati dan prajurit yang siaga saling pandang. Entah mengapa atau entah di mana letak lucunya, para senopati dan prajurit itu serentak tertawa. Tawa mereka baru terbungkam ketika akhirnya Cakrian Kuti dan Temenggung Panjiwatang keluar. Dengan wajah merah padam dan kulit wajah serasa menebal, Rakuti melangkah menuju kudanya. Sejenak kemudian kuda yang ditunggangi Rakuti berderap meninggalkan bangsa kesatrian Jalayuda, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Ketika merasa sudah jauh dari bangsa kesatrian Jalayuda, Rakuti tidak kuasa lagi menahan beban yang bergolak. Keparat, bangsat laknat, Rakuti mengumpat.